Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, ibu bapak sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan ngaji kitab Risalatul Awanah, masih tentang kaifiat dan adab-adab sholat. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikal khushu'a fi sholatik wa hudul qalbi wa tahsinal qiyam. Wa alaikal khushu' fi sholatik, dan mesti bagimu, bagi kita semua, kalau sholat itu adalah al-khusyuk. Khusyuk adalah pandangan yang hanya ditujukan konsentrasi pada Allah, karena kita sedang menghadap pada Allah. Fi sholatika, di dalam sholat kita. Wa hudur qalbi, dan hatinya itu harus hadir. Jadi kalau khusyuk itu lebih banyak pada akal pikirannya jangan kemana-mana. Hudur itu hatinya, hudur hadir. Jadi bukan hanya fisiknya yang sholat, tetapi hatinya, akalnya itu juga ikut sholat dan tertuju pada Allah. Wa tahsinal qiyam, dan kita harus membaguskan posisi berdiri. Berdirinya bagus, jangan satu kaki menopang kaki yang lain, atau kakinya tidak teratur cara berdirinya. Jadi tahsinul qiyam, jadi memperbaiki berdirinya. Wa tartilal qiraah wa tatabburruha. Jadi kalau baca yang tartil, tasjidnya panjang, pendeknya, meskipun suratnya pendek agak cepat, tapi yang penting tartil dan tetap berusaha, dan kita merenungi maknanya itu. Wa imamur ruku' wa sujud wa sairil arkan, dan menyempurnakan rukuknya, sujudnya jangan seperti ayam yang lagi makan itu nudul, dan rukuknya juga begitu, dan berbagai rukun yang lainnya. Wal muqaddu 'ala sunnani wal adab, kita harus juga memelihara atas kesunahan dan tata keramanya. Berdirinya, sujudnya 2 sujud, ada berhenti, wukuf dulu sebentar setelah 2 sujud, mau berdiri tidak langsung. Itu misalkan sunat-sunatnya di situ dan adab-adabnya. Allati nabataka syar'u, karena itu semua ada berkaitan dengan syariat atau aturan, ya Bapak Ibu sekalian. Ilal amali biha fi sholatika, yang disunahkan itu semua di dalam sholat sunat, dalam sholat kita. Jadi jangan hanya sekedar sholat, tapi hudur, rukuknya, sujudnya, cara berdirinya, dan begitu juga cara-cara yang lain. Wa itarja' amma yujibu naqsan fi shalah, dan hendaknya kamu menjaga kekurangan sholat itu harus kita jaga. Jangan sampai kita itu membiarkan kekurangan kita. Au yafutu bihi wujul wal kamal, atau terluput dengan sebab itu, sehingga biar kita itu wujudul kamal, sholat kita itu sempurna. Jadi sekali lagi, sholat itu bukan hanya fisik, tetapi khusyuk
tumakninah setiap gerakan yang ada. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajta sholatuka, ya. Kalau kita semua bisa sholat seperti itu di dalam sholat kita, kharajta sholatuka, setelah kita selesai sholat baydha al-musfirrata, maka kita akan sholat itu dan putih bersinar. Artinya ada hasilnya terhadap apa yang kita sholat itu. Tanhani anil fahsya'i wal munkar itu terlihat ketika sholat kita itu baik atau tidak. Kalau sholat tidak baik maka fahsya tetap, mungkar tetap. Nah, tidak di dalam rangka tanha kita tetap. Taqulu hafidhaka Allah kama hafidhtani, seraya sholatmu akan memperoleh begini, semoga Allah memelihara Anda sebagaimana Anda memeliharaku. Nah, gitu loh. Jadi dengan demikian kita kan berjumpa dengan Allah, kita menghadap Allah yang memelihara kita. Kalau tidak, maka sebaliknya. Wa illa kharsa saudatal mutlimatan, dan jika tidak demikian maka sholatmu dalam kondisi zalim, mutlimatan, itu gelap, nggak ada makna sholat itu. Sholat yang mi'ratul mukminin nggak ada. Sholat sebagai tanhanul fahsya'i wal munkar nggak ada efeknya. Taqulu dhai'aka wa kama dhaiyatani, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Ya gimana kita dalam sholat berpikiran kemana-mana, maka dengan demikian Allah juga tidak bisa terima, Allah juga tidak bisa menilai sesuatu yang kita kerjakan kalau kita pikirannya tidak seperti itu. Para ibu sekalian, bapak, waqad qala alaihi salatu wasalam, seperti yang disampaikan sabda Rasulullah, laisa lil mar'i min sholatihi illa man akila minha. Tidaklah seorang mendapatkan sesuatu karena sholatnya kecuali apa yang ia pikirkan waktu sholat. Jadi waktu sholat kita, bapak ibu sekalian, seringkali kan yang lupa menjadi ingat waktu sholat. Apakah itu dompetnya di mana? Apa itu kuncinya di mana? Lah begitu sholat maka yang didapatkan ya kunci ya dompet itu. Jadi nggak mempunyai efek dari sholat itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Tidaklah engkau sholat mendapatkan sesuatu yang engkau pikirkan waktu sholat itu. Apa yang dipikirkan? Rezeki. Ya nanti ngejar rezeki setelah itu. Sesuatu yang hilang ya akan dicari yang hilang itu. Nah, itu bapak sekalian ya. Wa qala Hasan Basri rahimahullah, dan berkata Imam Hasan Basri, beliau mengatakan kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fa ya ilal uqubatin asra. Setiap sholat yang hati tidak hadir dalam sholat tersebut, maka sholat tersebut menuju siksa yang lebih cepat. Ya ada impactnya, tidak ada dampak positifnya. Jadi kalau kita menilai seseorang bisa dilihat di sini, jangan-jangan sholatnya memang tidak baik, sehingga sholat iya tapi masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah mungkin sholatnya yang nggak hadir, tidak khusyuk, tidak khudur, dan tidak tumakninah. Wasyaitanu laknatullah harisun ala ayyusghilal mu'mina inda sholah. Ingat, setan yang terlaknat itu akan harisun ala ayyusghila, akan menggoda dan ingin menyibukkan Anda mukminan inda sholah. Waktu sholat itu disibukkan apa? Sholat yang dipikir mau jadi jabatan, sholat yang dalam sholat yang dipikir rezeki, mau habis ini mau kemana, ya itu setan menghadap pada Allah tapi pikirannya kemana-mana. Hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi illa sholati minal hawaid.
Hingga setan itu membukakan untuk orang beriman kita berdiri waktu sholat berupa apa? Berupa apa yang dipikirkan. Ya, ilasna min hawaij, termasuk apa yang dipikirkan. Itu setan. Oh, habis sholat langsung ya aku mestinya kalau mau jadi jabatan harus nemui itu. Lah, otaknya langsung memikirkan bagaimana silaturahmi dengan orang itu untuk untuk memprotek kepentingannya. Nah, kemudian sholat malah urusan dunia. Itu Bapak sekalian ya. Wa yadhkuru asya'u minal umur, dan setan selalu menyebutkan berbagai urusan-urusan itu muncul semua waktu sholat. Betul atau betul? Banyak yang seperti itu ya. Waktu sholat malah mikirkan macam-macam, ya jabatan, ya pekerjaan, ya anak, ya cucu, dan macam-macam muncul. Waktu sholat belum muncul, begitu sholat malah muncul. Nah, ini setan yang menghadirkan itu semua. Allati tuhimmuhu fid dunya, yang semuanya itu cita-citanya menyangkut urusan dunia. Jadi dengan demikian khusu tumaninah. Sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tambah ilahi anta maksudi wa ridho kamu tuju. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku tunggu-tunggu. Baru doa, jangan berdiri langsung Allahu Akbar, kakinya enggak benar, tumaninahnya enggak. Maka dengan demikian biasanya orang seperti itu sholatnya adalah tuhimmuhu fid dunya. Biasanya urusan dunia belaka. Lam takul lahu qabla sholatnya ala balin, yang sebelum sholat orang itu tidak ingat apa saja, tapi begitu sholat malah ingat. Setan pinter ya, karena setan itu bisa menyusup di rongga-rongga pikiran kita, rongga-rongga darah kita, dan menggerakkan akal pikiran kita, hati kita, khususnya di dalam sholat. Nah, tujuannya apa? Wa qasatul la'inu bidzalika ayyusghilahu fi shalah. Tujuannya agar makhluk terlanat itu menghendaki kita sibuk dalam sholat bagi orang yang beriman. Anil iqbali ala wal khudu', dari menghadapkan diri kita kepada Allah, iqbal, kita tertuju pada Allah, wal hudur, dan kehadiran kita menuju berhadapan dengan Allah, wa ma'ufiha, yang ada di dalam sholat itu. Wa idza lam yahsul lahu dzalik, dan apabila hal itu menghadapkan kita itu tidak berhasil bagi kita, fa'atahul iqbalu minallah, maka terluputlah diri kita menghadapkan diri pada Allah. Jadi yang dihadapkan urusan dunia, urusan pimpinan, urusan jabatan, dan itu semua tidak mendapatkan efek dari sholat. Warubama kharaja min sholati ma'zuran, dan bahkan terkadang keluar dari sholatnya kondisinya malah banyak dosa. Ya, karena memang nggak efek itu, tidak ada impact psikologi batiniah ruhaniyah itu nggak ada, karena memang lebih banyak pada urusan dunia waktu sholat. Nah, walidzalika astahadul ulama rahimakumullah lil musalli ajra inda iradid dukhul fi shalah. Maka dengan demikian para ulama menyarankan inda iradid dukhul, ketika kita hendak dukhul fi shalah, sebelum kita sholat, kul a'udzu billahi, kul a'udzu binnas, kul a'udzu birabbin nas, baca surat An-Nas, tahassunan minasyaitonir rajim, dan dibentengi dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan benteng setan itu. Jadilah jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbin nas. Sebelum niat sholat itu dilakukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wayang bagi
alla tudawima fi sholatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal Fatihah. Hendaklah kamu tidak melanggengkan sholatmu untuk membaca surah tertentu setelah membaca Fatihah. Ya, surat itu menurut Imam Al-Haddad sebaiknya ganti-ganti, jangan itu saja. Ya. Wallahu ahad, inna a'tayna, ya, Falaq, Anas, itu ya. Jangan itu saja. Illa awwaradatus syar'u bih, kecuali ada syariat yang meriwayatkan tentang surat-surat itu. Nah, beliau mengatakan wa dzalika qiraati alif lam mim sajdah wa hal ataka alisani fi subhi yaumil jum'ah. Kalau di dalam hari Jumat sebaiknya membaca alif lam mim sajdah. Ya, tidak usah seluruhnya, ya. Dan surah hal ataka ilal insan, al-insan itu baik. Fi subhi kalau sholat subuh dan sholat Jumat. Ini memang ada beberapa. Kullu suratu lil malaikat. Setiap surat itu ada malaikat yang menjaga. Jadi dengan demikian kita bisa membaca surat-surat yang dijalankan itu, yang dianjurkan itu. Waqdar an tudawima fi sholatika ala qiraati suratil qasirah. Dan berhati-hatilah kalau kamu melanggengkan dalam sholatmu itu surat-surat yang pendek. Jadi, wah, yang pendek aja deh. Sholat tarawihnya yang 7 menit selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suratnya Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Nah, hati-hati. Kalau sholatnya itu niatnya seperti itu, ya. Kal kafirun, al-ikhlas wal mu'awwadzatain. Kalau sholatnya itu saja, hati-hati. Jangan-jangan kamu itu memang sedang malas sholat. Cari surat yang pendek. Yang penting sholat. Nah, itu ya repot. Kalau yang penting itu udah repot. Jangan, ya. Kita harus ya sabihis ya, sekali-kali, ya. Watini, ya. Wazaitun, ati, ya. Surat Tuha, ya. Idza zulzilati adu zilzalaha, itu diganti-ganti sambil menghafal ayat. Apalagi masa ngimami dari sholat tarawih dari A sampai Z, kulhu sama inna a'tayna, itu kan lucu. Hati-hati, jangan-jangan kamu juga males. Tetapi ingat, wa in kunta imaman fa innal musyirata fit takhfif al mandhubi ilal imam hadisun mu'ad radhiyallahu. Tapi kalau jadi imam harus punya acuan, punya tuntunan yang bacaannya ringan saja, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad ketika beliau dikritik atau beliau diingatkan oleh Rasulullah. Apa? Wa huwa annahu amma qauman fa'atal alaihim jiddan. Bahwanya beliau pernah mengimami sekelompok orang, lalu beliau sangat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, itu sholatnya bisa 2 jam. Nah, ini juga tidak boleh oleh Rasulullah. Fasakahu rajulun minhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat melaporkan, gimana Rasulullah Mu'ad itu kalau ngimami kok panjang banget. Padahal ini sudah mau berangkat. Misalkan subuh, suratnya Ali Imran, ya gimana? Surat Al-Baqarah 286 ayat ya. Padahal mau berangkat. Lah ini dilaporkan oleh Rasul kepada Rasulullah sahabatnya. Faqala alaihi salatu wasalam, afattanun anta Mu'ad. Kemudian ditanya, apakah kamu ingin menimbulkan fitnah wahai Mu'ad, sholat kok panjang-panjang? Nah, itu Iqra'u bisabihil a'la wa samsa wa duhaha wal lail idza yaksa. Kalau jadi imam paling panjang itu
Iqra'u yusabbihul ala. Jadi ala aja. Sabbihi isma rabbil ala alladzi khalaqa wa sawwallazi dan seterusnya. Wa syamsu wa duhaha wa duha wal laili idza saja wal laili idza yah. Dan itu yang panjang kalau ngimami, jangan lebih dari itu. Umatnya tuh banyak. Jadi kesimpulannya jangan terlalu pendek, hati-hati. Jadi meremehkan sholat juga jangan terlalu panjang. Apalagi jadi imam. Nanti tidak boleh. Imam peh itu apa ya? Peh itu bahasa Jawa ya. Sok ya. Sok pinter. Bacaannya bagus, suratnya dipanjangin. Tidak boleh juga. Wa man nadha fi kutubil athar, dan siapa yang pernah melihat di kitab-kitab pada umumnya arfa maqulnahu, maka beliau akan mengatakan apa yang kami Imam telah mengatakannya itu. Jadi yang sedang-sedang saja. Wa qad anna akhir salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatul maghrib qara'ta fiha bil mursalat. Rasulullah juga mengatakan beliau mengerjakan sholat tersebut bersama orang-orang dalam sholat maghrib. Beliau membaca surat tersebut, surat Al-Mursalat. Wallahu yu'ti may yasha ila siratal mustaqim. Itu Allah memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ini adalah sholat terakhir dari Rasulullah membacanya surat itu. Nah, itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kesimpulannya kalau sholat jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang. Al-faslun fasl wa alaika idza sadaqalki imam, apabila kamu sholat bersama imam, antuhsinal mutaba'atul lahu, sebaiknya kamu harus mengikuti dengan baik. Fa inna bil imamu liyu'tamma bihi, karena sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti seutuhnya. Jangan ya, kalau jadi makmum ya, makmumnya kiai, imamnya muridnya, makmumnya disi atau ngakhir, nggak boleh. Jadi apapun seorang imam sholat itu harus diikuti. Wahdan antako tuqarinahu fi syai'in min af'ali sholat. Berhati-hatilah kamu membarengi imam waktu sholat. Fadlan antaqaddam alaihi, terlebih lagi kalau sampai mendahului imam, tidak boleh. Siapapun imamnya, walaupun dia siapa, pakaiannya tidak baik, imam makmumnya lagi pakai baju jubah dan sorban, maka tetap harus mengikuti imam walaupun sederhana tadi. Walladzi yanbaghi an tas'ala af'alaka fi sholatika tabi'an, maka sepatutnya kamu harus mengikuti semua perbuatanmu itu sesuai imam. Ya, li af'alil bil athar, kepada perbuatan imam, dan kita mengikutinya sesuai dengan gerakan imam. Rasulullah bersabda, alladzi yahfidu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasyatuhu biyadis syaitan. Orang yang selalu merendahkan tubuhnya dan mengangkat tubuhnya sebelum imam, hanyalah otaknya, ubun-ubunnya itu di dalamnya selalu dalam genggaman setan. Jadi kalau orang mendului, orang yang mengakhiri gerakan imam, berarti dia lagi disetir oleh setan, tidak mengikuti imamnya itu. Wa alaika bil mubarati illa shafil awal, sebaiknya ambil shaf yang paling awal, wal muzahati alai min ghairi ida'il akhdar, dan berdesak-desakkanlah kamu mempercepat untuk masuk di dalam shaf awal, jangan sampai ada saling menyakiti. Sekarang yang banyak ambil shaf mana? Belakang, biar assalamualaikum pelencing, imamnya tidak tahu kan gitu. Nah, yang baik shaf awal. Wahdar an ta'akhkhara anhu ma'al imkanit
tuqaddamul ilahi, dan berhati-hatilah kamu memundurkan diri dari shaf pertama padahal memungkinkan maju ke sana. Jadi lebih baik ambil shaf yang pertama. Rasulullah bersabda, la yazalu qauman yatakharuna ay anis shafil awal, tidak henti-hentinya suatu kaum selalu membelakangi diri pada shaf awal hatta yuakhirahumullah an fadli wa rahmati, hingga Allah membelakangkan juga terhadap anugerahnya dan rahmatnya. Itulah Bapak sekalian, Ibu. Jadi kalau bisa ambil shaf yang awal, karena shaf awal itulah yang akan bisa mendapatkan anugerah dan rahmat Allah. Innallaha wa malaikatu sallu ala syafil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk shaf yang terdepan, disolawati oleh malaikat. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru li syafil awal salatan. Setiap kita mengambil shaf yang awal, ya, maka malaikat akan memohonkan ampun, ya. Rasulullah yang memohon ampun dari shaf pertama itu 3 kali kita dimohonkan ampun. Wa tsani maratan, dan untuk shaf kedua cukup sekali dimohonkan ampun itu. Wa alaika bi raddi sufufi wa tafiyatiha, dan mesti bagimu untuk merapakan shaf-shaf dan meluruskannya. Fa in kunta imaman kana amru bidzalika minka akadah, maka jika kamu menjadi imam adalah memberi perintah sawu sufufakum. Jadi kita minta ayo shafnya dirapikan, dan ini sebagaimana yang dianjurkan. Wa hadza amru muhimmu fi syar'i, dan ini adalah merupakan yang penting di dalam syariat. Wa aktsarun nasi ghafilun anhu, tetapi mayoritas orang itu banyak yang ghafilun, orang yang lupa. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalik, karena sesungguhnya Rasulullah selalu bersemangat untuk merapatkan dan mengingatkan terhadap rapinya shaf itu. Wa yatawalla fi'lahu binafsihi, dan beliau rutin selalu melakukan itu, bahwa bahkan untuk dirinya sendiri, cara berdirinya, karena kan dikasih jadi contoh di belakang oleh makmumnya. Wa yaqulu litusawwafu sufakum, ayo kita rapikan shafnya. Aula yukhalifanna Allah baina qulubikum, karena niscaya Allah akan saling di antara hati-hati kalian, akan diraketkan kalau kita itu rapat. Jangan ada batas di antara kita. Terakhir, wa ya'muru bisaddil faraji, dan beliau selalu menyuruh untuk menutup celah, jangan ada celah. Beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi inni la ra'a syaitan yadkhulu fi khilafis safun, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya saya pasti dapat melihat setan yang masuk di sela-sela itu. Jadi antara shaf, antara kanan kiri harus rapat. Ka'annahul khiffu, seakan-akan setan itu anak domba, yakni ghanam, sobat seperti anak domba masuk di situ. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Artinya untuk menjaga itu semua dalam 5 wal mutawati ala dalik, selalu berjamaah. Fa inna sholata jamaah tafdul ala sholatil munfarid bisab'i wa isrina darajat kama fi hadis sahih. Karena sesungguhnya sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat, sebagaimana hadis-hadis sahih daripada kalau kita sholat sendirian. Terima kasih. Akhirul kalam. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita sehingga kita muqawamah dalam sholat berjamaah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.